ada 18 perusahaan industri tekstil yang dapat memanfaatkan program restrukturisasi ini. Informasi detailnya mengenai program ini kami berikan dalam bentuk sosialisasi program langsung. Saya mau impor atau saya mau produksi dalam negeri? Untuk mengurangi kebergantungan impor. Kita tumbuhkan supaya dia bisa memiliki akses pasar. Tentunya kalau dari faktor harga, saya yakin IKM itu menang. Selamat siang Pak Rino. Hari ini kita punya kesempatan untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan industri tekstil Indonesia nih. Betul Pak Agus, telah hadir bersama kita Bapak Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Bapak Ignatius Warsito. Selamat sore Pak Warsito. Dan juga telah hadir bersama kita Pak Agus, Bapak Ian Syarif, perwakilan dari Asosiasi Perstektilan Indonesia dan juga dari kalangan industri. Selamat sore Pak Ian. Sore. Pak Ian ini mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Pak Ian, kalau menurut Bapak saat ini yang menjadi masalah utama yang dihadapi industri tekstil itu apa kira-kira, bisa diceritakan Pak? Jadi masalah utama di industri tekstil Pak, itu mungkin kita katakan setahun yang lalu ya, kita itu dibanjiri produk-produk impor dari Cina dan Vietnam. Di sini saya mau mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada Pak Dirjen IKFT yang kemarin ini baru mengeluarkan regulasi yang sangat paten Pak, PMK 143. Itu langsung semua arah angin dari brand-brand itu berubah, mereka pengen made in Indonesia. Nah cuman safeguard ini bersifat hanya sementara, kita dikasih 3 tahun untuk memperbaiki struktur industri di dalam negeri dan bagaimana caranya besok itu made in Indonesia bisa kita jadi sesuatu yang dibanggakan. Ya. Nah, problem utamanya itu kita mempunyai populasi yang sangat besar yang sebenarnya menjadi potensi market 270 juta warga Indonesia. Nah, cuman sampai sekarang itu kita belum merdeka sandang, padahal baju-baju buatan Indonesia itu kita ekspor Pak ke Uniqlo, ke H&M. Ya. Bahkan buatan brand lokal sendiri itu dipakai juga di Liga Inggris. Itu buatan dari Jakarta Pak. Nah jadi pertanyaannya kenapa kok market lokal kita justru didominasi oleh barang-barang impor, sedangkan dari negara tujuan impor tersebut UMR itu 13-14 juta Pak, di kita 3,2. Nah sedangkan kita itu sudah punya struktur industri yang begitu indah sampai ke hulu, sampai polyester dan rayonnya pun kita produksi dari dalam negeri Pak, minyaknya dari dalam negeri, kainnya dari dalam negeri. Nah jadi menurut saya ini ada sedikit regulasi yang harus kita perbaiki sehingga pohon industri dan piramida dari industri ini bisa menjadi lebih baik untuk sustainability jangka panjang dari industri TPT. Selain regulasi, sebenarnya Kementerian Perindustrian itu telah mengeluarkan program restrukturisasi, di mana program ini juga dapat memberikan insentif ke perusahaan-perusahaan tekstil dan produk tekstil. Nah, seperti apa Pak Warsito terkait dengan program tahun 2022 ini terkait dengan restrukturisasi? Program restrukturisasi industri tekstil ini sebenarnya cukup lama kita laksanakan, hampir lebih dari 10 tahun berjalan ini. Memang ini tahun ke lebih yang kita fokuskan pada bagaimana restrukturisasi mesin dan peralatannya di industri penyempurnaan
kain dan industri penyelupan kain ya Pak ya. Pak Ian tadi sudah sampaikan beberapa yang kita lakukan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri ini, baik safeguard maupun kebijakan-kebijakan lain terkait dengan salah satunya program restrukturisasi mesin tekstil ini memang kita tujukan sebagai salah satu insentif untuk industri tekstil dan negeri. Dalam rangka peningkatan kinerja industri PPT di masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, serta sebagai bagian dari implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 melalui pemberian insentif investasi untuk menstimulus penggunaan mesin dan atau peralatan yang lebih modern dan lebih ramah lingkungan. Ya, jadi program restrukturisasi industri tekstil dan produk tekstil ini dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan yang baru di Indonesia. Apakah betul Pak Warsito seperti itu? Benar, apa yang kita harapkan dengan pembaruan mesin-mesin tekstil yang rata-rata umurnya ada lebih dari 20 tahun ini bisa meng-create job baru untuk bagaimana kebutuhan-kebutuhan baik dari tadi yang disebutkan dari industri rayonnya, industri benang, kain, dan garmen pun bisa ketutupin dengan program ini. Sebenarnya yang kita pertama-tamakan memang create job di masa pandemi maupun pemulihan ekonomi ini. Jika industri tekstil ingin mengajukan permohonan di program ini, bagaimana mekanismenya Pak Warsito? Yang kami lakukan bahwa apa yang akan diberikan pada teman-teman pemohon adalah bagaimana nilai pergantian pemotongan harga pembelian mesin diberikan paling banyak sebesar 500 juta. Ya, ini per perusahaan per tahun anggaran dengan 25% dari harga pembelian untuk mesin dan peralatan produk dalam negeri dan 10% harga pembelian untuk mesin atau peralatan produk dari luar negeri. Bagaimana tanggapan dari Pak Ian terkait dengan program restrukturisasi ini? Ya, kami berterima kasih Pak, luar biasa karena di kami tercatat industri TPT itu ada 5.600 industri besar dan sampai 900.000 Pak IKM dan industri kecil. Kami harap ya restrukturisasi ini bisa memperbaiki struktur industri dan juga menjaga supaya industri kita tetap kompetitif di tengah persaingan global. Untuk bisa mengikuti program tersebut, kira-kira prosedurnya bagaimana ya Pak? Informasi detailnya mengenai program ini kami berikan dalam bentuk sosialisasi program langsung yang kemarin kita lakukan di Bandung. Dan yang kedua akan kita lakukan di daerah Jawa Tengah di Solo dan kepada seluruh industri bisa mendaftarkan dengan mengisi form yang telah disediakan ataupun berkonsultasi dengan lembaga yang telah kami tunjuk, yaitu lembaga pengelola operasional program dan lembaga penilai independen. Pak Agus, saya mendapatkan kabar bahwa sosialisasi di Bandung minggu lalu itu telah dihadiri oleh lebih dari 100 perusahaan dan juga lebih dari 100 perusahaan secara daring. Itu yang di Bandung Pak Rino mengikuti ya programnya ya. Kira-kira kapan itu waktunya untuk periode pendaftaran ini? Untuk permohonan dibuka dari 1 April 2022 hingga 30 Juni 2022.
Dan program restrukturisasi mesin peralatan tahun 2022 ini diprioritaskan untuk pemohon yang tidak mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya. Terakhir Pak Agus, mesin dan peralatan yang diikutsertakan dalam program ini harus pembeliannya maupun pemasangannya harus dalam jangka waktu 1 Juni 2021 hingga 30 Juni 2022. Jadi sangat terbuka kesempatan ini bagi kalangan industri. Ini kan dananya kan mestinya terbatas ya, sedangkan peminatnya mestinya banyak nih. Pak Rino bisa menjelaskan secara singkat aja, prosesnya kira-kira gimana, proses seleksinya itu ya? Pak Agus, permohonan restrukturisasi mesin dan atau peralatan ini dapat diajukan dan nanti akan diverifikasi oleh 2 lembaga independen, yaitu Lembaga Pelaksana Operasional Program, yaitu untuk memverifikasi dokumen dan legalisasi, dan Lembaga Penilai Independen untuk memverifikasi harga, SKU, dan lapangan. Jadi diharapkan tahun ini minimal ada 18 perusahaan industri tekstil yang dapat memanfaatkan program restrukturisasi ini. Ya, dana total tersedia itu 5 miliar. 8,5 miliar Pak Dirjen. Ya. Dan ini sebenarnya rangkaian dari yang dulu sudah pernah tahun 2007 sampai 2015 ya kalau kami kemarin mendengar dari itu. Berapa besarannya dulu Pak Dirjen? Kita di awal itu bisa mendapatkan alokasi dana 350 miliar. 350 miliar ya waktu itu. Iya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari yang dulu visi besar tahun 2007, 2015 dan ini dilanjutkan lagi ya walaupun mulai dari 8,5 miliar ya. Ya. Nah, kira-kira Pak Ian, selain program restrukturisasi ini untuk memperkuat industri di Indonesia, kira-kira sektor apa lagi yang harus diperkuat di industri di Indonesia? Oke Pak, jadi kalau kita lihat tema restrukturisasi ini adalah Dying, Finishing, dan Industri 4.0. Saya rasa ini sudah sangat-sangat tepat sasaran karena di dunia yang makin global dengan digital teknologi, kita itu dituntut untuk kerja semakin cepat. Dan dengan adanya digitalisasi, maka mesin-mesin ini lebih otomatis, lebih efisien, dan juga konfigurasinya lebih gampang berubah. Dan kenapa Dying Finishing itu juga penting? Karena kedepannya semua brand di dunia itu akan menuntut setiap produsen TPT itu untuk green secara energi, jadi industri hijau. Dan tentunya mesin-mesin baru dibanding mesin-mesin lama jauh lebih efisien dari rasio pemakaian energi. Nah, kalau untuk kedepannya lagi, yang menurut saya jadi tantangan adalah bagaimana kita itu bisa menyadarkan pengusaha di Indonesia untuk lebih aware terhadap isu-isu yang ada di lingkungan hidup, Pak. Karena lingkungan hidup itu sesuatu tantangan baik untuk kesehatan masyarakat dan juga untuk industri, di mana brand-brand dunia juga sudah menuntut kita untuk memakai bahan yang sustainable, yang recycle. Seperti sekarang ada GRS, standar recycle dari tekstil, dan juga ada bahan-bahan organik seperti rayon dan katun yang juga harus dipakai dengan sistem daur ulang dan responsibility secara sosial. Saya rasa itu yang kita perlu dorong karena banyak banget pengusaha yang masih belum sadar bahwa marketnya itu menuju ke arah sana. Pak Dirjen, program ini ternyata mendukung visi dan misi Menteri Perindustrian Indonesia, yaitu
menjadi bagian dari implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Apakah betul Pak Dirjen? Ya, ini merupakan keselarasan apa yang kita telah lakukan beberapa waktu lalu dengan memasuki era Industri 4.0. Kita harapkan seperti tadi Pak Yan tadi bilang, bahwasanya kita ingin keberlanjutan daripada industri tekstil ini tidak hanya dalam konteks mengimplementasi digitalisasi, tapi juga bagaimana daripada industri hijau ini bisa diterapkan di industri tekstil ini, sehingga kita tidak hanya bisa berjaya di pasar domestik, tapi demikian juga untuk pasar internasional. Pak Rido, ada satu poin lagi nih, struktur industri tekstil ini kita perkuat untuk mengurangi kebergantungan impor. Nah, salah satunya kan dengan program restrukturasi mesin dan perkakas. Nah, menurut Pak Rino, bagaimana program ini dapat mendukung penguatan struktur industri tekstil dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak? Betul Pak Agus, program restrukturisasi ini mengurangi beban finansial tentunya dari perusahaan di Indonesia, dan sekaligus dengan adanya mesin-mesin baru sehingga meningkatkan produktivitas dan output hasil produksi mesin-mesin tersebut. Dan mungkin ke depannya industri-industri ini dapat menciptakan ragam-ragam dari produk-produknya. Dan ini mungkin yang akan membuat market baru di Indonesia. Pak Dirjen, Indonesia itu diuntungkan dengan bonus demografi, di mana perjalanan 100 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia hingga 2045, kita mempunyai banyak warga negara di usia produktifnya. Dan kita tahu industri tekstil dapat mempekerjakan banyak tenaga. Nah, sehingga untuk memanfaatkan bonus demografi ini, kira-kira apa peran pemerintah dalam kedepannya? Baik, sebagai pemerintah kita selain regulator, kita juga melalui peningkatan produktivitas, yang mana di industri tekstil merupakan industri padat karya, sangat punya peran penting untuk menyerap para tenaga-tenaga kerja lokal yang basis kompetensinya pasti di sisi hulu, antara maupun hilir. Ini yang perlu kita bersama-sama teman-teman asosiasi. Karena kita saat ini juga melakukan program 3-in-1 di industri tekstil, juga bagaimana menyiapkan melalui politeknik-politeknik yang di bawah Kementerian Perindustrian. Pak Ian menyebut hal yang menarik tadi ya, porsi impor yang sangat besar di Indonesia. Menurut Pak Ian, bagaimana cara membatasi impor yang terlalu besar ini sehingga industri lokal bisa tumbuh dan berkembang? Ya. Jadi tadi satu kata yang saya ambil dari Pak Warsito itu adalah fasilitator, Pak. Jadi dengan adanya digitalisasi marketing,
kita itu memberikan akses kepada IKM yang memang mereka punya produktivitas sangat tinggi dan murah, itu supaya bisa mendapatkan akses pasar. Kalau dulu-dulu sebelum digitalisasi mungkin pemilik brand itu bisa menekan istilahnya. Ini saya punya satu pakaian dalam, saya mau impor atau saya mau produksi dalam negeri. Nah, tapi kalau IKM ini kita tumbuhkan supaya dia bisa memiliki akses pasar, tentunya kalau dari faktor harga, saya yakin IKM itu menang. Dan saya yakin dengan adanya Politeknik dan sekarang pun banyak sekolah fashion, dan kita link and match antara produktivitas IKM dengan fashion designer, maka kita akan bisa punya produk yang kompetitif dan baik dan juga harganya kompetitif. Baik, saya akan beralih ke Pak Rino nih. Kita sepakat ya rasanya ya kalau bahwa sinergi antar pemangku kepentingan itu sangat penting untuk memberikan daya dukung maksimal terhadap industri tekstil kita. Nah, selain terkait dengan program restrukturisasi ini, kira-kira bentuk sinergi apa yang bisa kita galang ya nih Pak untuk menghidupkan industri tekstil kita ya? Ini mengingatkan saya kepada konsep pentahelix, di mana perguruan tinggi juga terlibat sebagai lembaga kewirausahaan atau mungkin istilahnya sebagai entrepreneurial university. Nah, mungkin ini yang perlu kita galakkan lagi ke depannya, di mana kita bisa mempunyai link and match ya, seperti cita-cita kita mempunyai koneksi antara akademisi, bisnis, government, dan juga society. Kalau mau dijadikan pentahelix, tentunya ada peran media di situ, sehingga menjadi pentahelix. Ya. Pendapat Pak Ian nih dari industri, gimana Pak? Gimana bentuk sinergi yang diharapkan ya untuk bisa memberikan daya dukung maksimal seperti apa Pak? Saya setuju sekali Pak. Jadi perlunya keterlibatan akademisi itu penting Pak. Karena kita sebagai pengusaha dan industriawan kadang kita itu hanya bergerak pakai feeling. Dan feeling itu sesuatu yang cukup abstrak. Nah, tapi dengan adanya akademisi, feeling tersebut bisa direalisasikan menjadi sebuah studi, sehingga studi ini bisa mempunyai sebuah konklusi yang akhirnya bisa dibuat menjadi regulasi yang tepat sasaran. Oke, baik. Nah, terakhir ke Pak Dirjen, ini sebagai pembina industri, sebagai fasilitator sekaligus regulator ya Pak. Kira-kira apa Pak yang diharapkan atau yang ideal itu seperti apa sinergi antara pemangku kepentingan? Ya, seperti yang di Pak Rino sampaikan, ekosistem pentahelix ini memang harus berangkat bersama-sama. Bahkan kami melihatnya pemerintah ini tidak ada apa-apanya, tidak mungkin bekerja sendiri tanpa para stakeholder yang seperti para akademisi, para pelaku industri, bahkan komunitas, bahkan di media ini pun juga menjadi bagian edukasi masyarakat bagaimana kita membangun kemandirian industri tekstil dalam negeri ini. Demikian mungkin dari sisi pemerintah bisa berkontribusi dari sisi kebijakan tadi untuk proaktif atau pro bisnis untuk mengimplementasikan ini. Ya, sebagai kesimpulan dari dialog kita, Pak Dirjen, Pak Ian, dan Pak Agus, mungkin di sini perlu disadari bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah persoalan yang dihadapi industri dalam negeri, dan kami juga senang mendengar adanya program restrukturisasi industri di Indonesia, khususnya industri tekstil dan produk tekstil, Pak. Dan program restrukturisasi ini juga menjadi upaya mewujudkan komitmen Indonesia dalam pemenuhan mitigasi emisi gas rumah kaca sesuai Paris Agreement dan COP26. Baik, terima kasih. Mungkin kali ini kita udah ngobrol cukup lengkap ini ya. Dan saya pikir sinergi ini akan terjaga ya bila kita selalu berinteraksi. Terima kasih kehadirannya Pak Dirjen, Pak Ian, dan Pak Rino.